Aku tidur denganmu. Tolong selamatkan kakekku, Ja. Bagian sebelumnya aku mengerti, kamu ingin tidur denganku. Kamu seorang perempuan, kok bisa sembarangan seperti ini? Bukan apa-apa, kamu ini sudah naik ranjang. Bukannya kamu yang minta tidur? Kamu ingin tidur denganku. Aku bukan orang yang sembarangan, aku sudah punya istri. Shizu, nona kedua, kalian lanjutkan. Jangan salah paham, dia yang mau tidur denganku. Aku tidak ada hubungannya. Selesai, sekarang benar-benar tidak bisa dijelaskan. Bagaimana kalau kamu keluar dan jelaskan pada mereka? Suaramu ini sebentar-sebentar aku tidak bisa sembuhkan. Sekarang sangat lelah, butuh istirahat yang baik. Tunggu aku istirahat dulu, nanti kita bicara lagi. Sejak kapan nona kedua dekat dengan Shizuku? Nona kedua baru kedua kali bertemu dengan Wuming. Baru kedua kali bertemu, hebat juga hebat. Berarti aku harus memanggilnya Nenek Shizu dong? Kalian salah paham. Tadi aku kira dia mau tidur, lalu aku. Siapa tahu dia lagi. Sebenarnya kami bersih, jangan ada yang mengganggunya. Kalau dia sudah bangun, segera beritahu aku. Cepat sekali selesainya, Shizu ini tubuhnya kurang sehat ya. Bukannya kamu bilang tidak mungkin gagal? Hanya karena seorang yang tidak terkenal. Rencanamu jadi berantakan, Tuan Long. Sepertinya aku harus meninjau ulang kerja sama kita. Ini adalah perjanjian kerja sama kita. Asalkan kamu tanda tangan di sini. Sahammu di grup yang akan lebih banyak dari kedua saudari itu. Dengan begitu kamu di grup yang akan punya hak suara yang sebenarnya, soal yang bermarga Wu itu. Aku akan menyuruh orang menyingkirkannya. Tuan Yang. Tapi kalau kamu tidak ingin ada perubahan, aku harap kamu cepat suruh orang tua di rumahmu turun menikmati kebahagiaan. Keket? Ibu. Hui Hui. Kamu sudah bangun Hui Hui. Ibu, kenapa aku pingsan lagi? Dokter kecil bilang kamu terlalu emosi, istirahat sebentar akan membaik. Semua salah Wuming itu, kakek? Kakek baik-baik saja? Sudah membaik. Ibu, ada yang terjadi saat aku pingsan tadi? Itu karena dokter Su datang tepat waktu. Dengan akupunktur tingkat tinggi, kakek baru bisa diselamatkan. Wuming itu malah mau mencuri jasa. Dia lari karena takut bertanggung jawab setelah lihat kakek tidak bangun-bangun. Ibu, kalau bukan karena kondisi kakek yang lemah, hari ini pasti sudah kubawa ke penjara. Aku heran. Dulu kenapa kakek memutuskan pertunangan ini? Sudah Bu, jangan bahas dia lagi. Yang penting sekarang, biarkan tabib Su terus merawat kakek. Iya, kita lihat kondisi kakek dulu. Ming, sekarang kau jadi rebutan. Banyak orang di luar menunggumu. Wang Meihui mana? Ming, jangan-jangan kau masih belum bisa melupakan Wang Meihui itu? Putri keluarga yang tidak cukup menarik? Nanti ku ceritakan. Sekarang antarkan aku menemui dia. Baik. Tidur Nayanyak. Kau mau apa? Wang Meihui. 3 tahun lalu karena suatu alasan, penyakitmu tidak sembuh total. Sekarang sudah diambang kambuh. Kalau tidak segera diobati, akan terlambat. Tapi hari ini energiku terlalu terkuras,
tidak bisa menanganinya sekarang. Ini ada pil, minumlah dulu. Setelah pulih, akan kubantu sembuhkan total. Sudah selesai? Kalau sudah, silakan pergi. Aku. Pergi kau. Pergi. Kau mau menghancurkan keluarga Wang? Pergi. Ibu. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Serves you right. Penyakit masuk dari mulut, malapetaka keluar dari mulut. Aku hanya ingin dia lebih tenang. Perilakumu sangat menyebalkan. Silakan pergi. Kalau bukan karena menghargai dan mencintai kehidupan, aku malas mengurus kalian. Tidak perlu. Keluar. Dasar licik. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Ayo pergi. Apa yang kau berikan padaku? Tolong. Tolong. Wuming. Lari, cepat. Wuming, sini-sini. Ming, jangan lari. Ming, jangan lari dong. Aku ada bisnis besar untukmu, rezeki nomplok. Kamu nggak bisa nangkep ya? Bukan, bang kita ngapain lari sih? Masih banyak urusan, mana ada waktu urusi mereka. Oh iya. Istriku bilang kasih aku 1.000, nggak tahu benar atau enggak. Bukan bang, 1.000 itu mah receh. Nggak cukup buat bayar BBQ yang kita makan kemarin. Ayo ke ban cek. Bang, kamu bilang 10 juta itu 1.000? Istri kamu keren banget. Kok kamu lemes banget sih? Kan miskin. Bang Ming, aku pertama kali lihat uang sebanyak ini. Aku bakal ikut kamu terus. Tenang, urusan klinik pasti aku urusin sampai beres. Bang Ming, lihat kondisi. Ada urusan penting ya? Sangat penting. Bos Lei, ceritain dong. Soal Nona yang... Apa kamu dan Nona yang sudah? Zhichuan? Memang harusnya kamu. Ternyata longgang ini jadi batu loncatan buat kamu. Pelen. Nona Yangling ini, putri dari keluarga konglomerat top 500 dunia. Dimanja habis-habisan, bisa dibilang jadi sorotan dunia. Sayangnya, keluarganya lagi ada masalah. Dia lagi banyak tekanan, bro. Beberapa hal, biarlah berlalu, harus lihat ke depan, kan? Kamu suka tipe wanita kayak gimana? Kasih tahu Om. Om kamu ini. Pelen. Wanita yang udah aku tentukan, nggak akan berubah. Aku pasti bakal jagain dia. Kira-kira hadiah apa yang bagus buat pacar sendiri? Bang Ming, Nona yang itu kayak bidadari. Aku mana tahu hadiah apa yang cocok. Kasih apa ya? Tahu deh. Kedatangan Bos Shen bikin keluarga yang kami jadi berkilau. Terakhir ketemu masih remaja. Sekarang udah jadi wanita cantik yang mempesona. Bahkan masuk daftar orang terkaya. Bos Shen terlalu memuji, cuma nama doang kok. Jangan panggil aku Bos Shen, guru tua itu master aku. Kalau kamu tidak keberatan, panggil saja aku Tante Yu. Tante Yu apa? Kamu kelihatannya tidak lebih tua berapa tahun dariku. Panggil Kak Yu. Tidak bisa, urusan senioritas tidak boleh kacau. Aku datang kali ini ada urusan penting untuk dibicarakan denganmu. Apa itu? Ada organisasi dana internasional besar bernama SDG, yang ingin memanfaatkan konflik internalmu dengan yang tinggian, untuk menggerogoti grup yang dan mengambil keuntungan. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir, aku tidak akan tinggal diam. Aku datang kali ini untuk membicarakan soal pernikahan.
Pernikahan? Asalkan kamu setuju menikah dengan anakku, Shen Guohao. Krisis yang dihadapi grup yang kali ini. Keluarga Shen bersedia turun tangan menyelesaikannya. Maaf, Tuan Shen. Pernikahanku hanya akan karena cinta, bukan karena alasan lain. Kamu tidak perlu buru-buru menjawabku. Aku percaya, kamu akan membuat pilihan bijak. Untuk grup yang sedang dalam bahaya. Aku pergi dulu, tunggu teleponmu. Xia, cepat bantu aku selidiki organisasi dana internasional SDG itu. Baik, Tuan Yang. Sudah. Terima kasih, dokter kecil. Terima kasih banyak. Wuming si brengsek kecil ini. Lain kali aku tidak akan membiarkannya lolos, Nyonya Wang. Lebih baik kamu jaga mulutmu. Maaf, dokter kecil. Bagaimana laporan anakku? Apa dia meracuni anakku? Laporan pemeriksaan Wang Meihui sangat aneh. Sepertinya semua indikator normal. Tapi semuanya berada di batas atas normal. Ada lagi. Ada apa lagi? Di otak Wang Meihui ada jarum sepanjang 3 cm. Jarum 3 cm? Ini tidak mungkin. Sebelumnya, baru saja dilakukan MRI otak, tidak ditemukan apa-apa. Mungkinkah ini terjadi dalam beberapa hari terakhir? Bukan jarum perak, tapi jarum tulang yang sangat kecil. Terletak di celah tulang tengkorak, sulit dideteksi. Ada jarum tulang di otak. Dokter kecil, apakah ini bisa mematikan? Apa kalian punya cara untuk menyelamatkannya? Kami tidak punya cara. Kamu harus berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf. Karena struktur otak terlalu rumit, sedikit saja kesalahan. Bisa terjadi hal yang tidak terduga. Kenapa bisa seperti ini? Yang tadinya baik-baik saja, kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa ada jarum tulang di dalam otak? Dukun Su itu, apakah dia punya cara? Kalau dia punya cara, pasti akan kuberitahu. Semua gara-gara si pembawa sial Wuming. Keluarga Wang ini, kenapa nasibnya sial sekali? Aku sarankan kalian menjalin hubungan baik dengan guru leluhurku. Tidak akan merugikan kalian. Guru leluhur. Maksudmu guru leluhur? Dukun kecil. Guru leluhurmu, dukun siapa itu? Dukun kecil, Anda belum selesai bicara. Bu, makanan sudah kubawa. Makanlah selagi hangat. Bu. Ada apa ini? Terjadi apa? Hui. Laporan pemeriksaanmu, dukun kecil sudah mengantarnya. Jangan-jangan Wuming benar-benar memberiku racun dalam obat. Jangan panik. Ibu akan ceritakan pelan-pelan. Kak, kamu kenapa? Tidak enak badan. Aku melihatmu masuk ke halaman dari jendela. Cara berjalannya juga aneh, perlu dipanggilkan dokter. Semua gara-gara si brengsek itu membuatku malu. Benar-benar tidak perlu. Jangan lihat, kamu jalan di depan. Kakak benar-benar tidak apa-apa. Jangan-jangan ada yang terkilir. Aku benar-benar tidak apa-apa. Kamu tidak boleh bertanya lagi. Ingat,
Orang yang kubicarakan padamu waktu itu. Dia benar-benar dukun, hari ini aku melihat langsung. Dia membuat orang lain bangkit dari kematian. Benarkah? Di mana dia? Kamu bawa dia pulang, tidak? Dia kabur, sudah kusuruh Xiaoyu mencarinya. Dimanapun dia, harus dibawa kembali. Waktu kita mungkin tidak banyak. Kakak, kamu khawatir dengan kakek. Demi keluarga Yang, apa aku benar-benar harus menikah dengan orang yang tidak kucintai? Ada perlu apa? Aku Wuming. Mengantarkan hadiah untuk Yang Ling. Ada janji sebelumnya. Mengantarkan hadiah harus ada janji. Tentu saja, setiap hari banyak yang datang mencari nona besar. Apa nona besar harus menemui semuanya? Aku dan Yang Ling hubungannya tidak biasa. Tolong biarkan aku masuk, nanti aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Jangan-jangan kamu keluarga jauh keluarga yang baru datang dari gunung. Bukan keluarga, tapi lebih dari keluarga, seperti ini. Kalau kamu benar-benar tidak percaya, kamu telepon Yang Ling, aku yang bicara dengannya. Kapten, ada yang buat masalah di pintu 2. Tangkap dan bawa ke kantor polisi, beberapa orang datang ke sini. Jangan-jangan, kalau tidak boleh masuk ya sudah, aku pergi saja. Direktur Yang, semua proyek penting kita diserang oleh kekuatan misterius. Aliran dana yang mereka gunakan melebihi miliaran tanpa bantuan luar. Proyek penting kita dalam bahaya. Asalkan kamu setuju menikah dengan putraku Shen Guohao. Krisis yang dihadapi grup yang kali ini. Keluarga Shen bersedia membantu menyelesaikannya. Kamu tidak perlu buru-buru menjawab, aku yakin. Kamu akan membuat pilihan bijak. Untuk menyelamatkan grup yang sedang dalam bahaya. Kamu ngapain? Jangan sembarangan pegang. Aku tidak bisa berenang. Kamu tidak bisa berenang. Di tempat kami tidak ada sungai. Di sini penjagaan ketat, bagaimana kamu bisa masuk? Siang tidak boleh masuk, malam aku memanjat masuk. Kamu masuk tanpa izin, tidak takut aku laporkan ke polisi? Istri, Diam. Siapa istri kamu? Aku ingatkan kamu. Lupakan kejadian malam itu. Bukannya aku sudah kasih kamu 10 juta untuk pergi? Kenapa kamu masih kembali mencariku? Aku mengerti. Memang serakah tidak ada batasnya. 10 juta tidak cukup, ya? uang tidak ada artinya bagiku. Aku datang untukmu. Untukku? Ambisi kamu besar sekali. Kamu pikir kamu pantas? Ini, ginseng gunung berumur 800 tahun. Tepat untuk menambah energi dan darahmu. Ini, obat tradisional khusus untuk menenangkan kandungan yang aku racik untukmu. Memperkuat ginjal. Pondasi untuk menenangkan kandungan. Dan ini, bisa memperkuat limpa dan ginjal, menambah darah. Kamu gila ya? Aku tidak hamil. Tenangkan kandungan apa? Dan ini, baju yang aku beli untuk bayi. Susu formula dan lain-lain, untuk anak kembar laki-laki dan perempuan. Aku bicara denganmu, kamu tidak dengar ya? Ling, percayalah padaku. Kamu benar-benar akan jadi ibu. Gila, ngidam anak sampai kayak gini. Mau masuk keluarga kaya lewat anak ya? Aku serius.
Dasar bodoh, cuma semalam kok bisa hamil? Paling cepat hasilnya juga seminggu lagi. Mending kamu periksa otak ke rumah sakit deh. Uangnya kurang ya? Aku tambahin 10 juta lagi. Langsung hilang dari depanku, nomor rekening. Dengar baik-baik. Aku Umi gak akan ambil uangmu lagi. Yang 10 juta tadi, anggap saja aku pinjam. Barang-barang ini, aku siapkan untuk kamu dan anak kita. Memang harganya gak seberapa, tapi ini tulus dariku. Dan soal kamu hamil itu benar. Jangan meragukan keahlian medisku. Aku percaya di dunia ini banyak kejadian aneh. Tapi aku gak percaya kamu salah satunya. Aku bisa buktikan. Aku bilang akan bertanggung jawab. Pasti aku tepati. Aku juga tahu. Keluarga yang sedang dalam kesulitan. Aku akan menjagamu. Maaf, aku gak ada waktu buat dengar omong kosongmu. Dan tolong jangan berharap yang tidak-tidak padaku. Aku sudah memutuskan untuk menikah dengan Shen Guohao. Apa? Kamu bilang mau menjagaku? Dengan apa? Shen Guohao, salah satu penerus grup Shen. Koneksi dan kekayaan keluarga Shen jauh di luar bayanganmu. Asal aku masuk keluarga Shen, krisis keluarga yang langsung selesai. Kamu bisa apa dibanding Shen Guohao? Pergi sana, jangan cari aku lagi. Jangan buat dirimu semakin terpuruk. Lupakan malam absurd itu. Mulai sekarang aku hidup untuk keluarga. Sekarang, biarkan aku jadi diriku sendiri. Walau cuma sebentar. Kakak, aku gak lihat apa-apa. Lanjutkan. Jangan menikah dengan Shen Guohao. Kasih aku waktu, aku pasti. Wuming. Sudah, jangan lanjutkan. Kamu orang pertama yang bilang mau menjagaku. Walau aku gak tahu seberapa jujur. Tapi aku tetap tersentuh. Pergilah. Bawa juga barang-barangmu itu. Memang. Sekarang aku cuma punya ilmu pengobatan, tak punya apa-apa lagi. Tapi aku pasti nggak bakal biarin siapapun ganggu pacarku. Pokoknya nggak. Udah, jangan diliatin. Kak,
Siapa tuh orangnya? Akhirnya aku bakal punya kakak ipar ya? Pengen nikah ya? Nanti kakak carikan jodoh buat kamu. Makanannya udah lengkap. Bos, 2 masakan ini kita nggak pesan. 2 masakan ini dikasih sama mbakmu. Kalian berdua sering-sering main ke sini ya? Bos, tuan rumahnya biasanya cemberut terus. Kok hari ini senyum-senyum gitu? Mas, obat yang kemarin kamu kasih masih ada nggak? Bos, selama kamu nggak kebanyakan nafsu, 1 biji udah cukup. Obat itu beneran dahsyat banget. Sampai sekarang aku masih segar bugar, percaya deh. Bukan, aku kan masih punya teman, kamu ngertilah. Obat-obatan kayak gini susah dicari, mahal harganya. Oke, aku ngerti. Santai aja makannya, malam ini aku yang traktir. Wah, bos baik banget. Makan minum dulu, kalau kurang bilang ya. Kak Ming, obat apa tuh yang kamu kasih? Boleh aku coba juga? Kamu belum perlu obat itu. Ngomong-ngomong, urusan yang kuminta udah beres belum? Tempatnya udah ketemu, sewanya 20 juta setahun. Oke. Besok tanya lagi ke Lei Changhe. Shen Guohao dari keluarga Jiling Shen. Lah, buat apa nanya-nanya? Shen Guohao kan, salah satu dari 4 pangeran. Ngapain kamu cari info tentang dia? Dia merebut pacarku. Cewek yang dilihat Shen Guohao. Nggak ada yang nggak bisa direbutnya. Apa katamu? Ketemu di jalan sempit, yang menang yang berani. Ling Ling, percayalah sama aku. Kamu beneran bakal jadi ibu. Aku akan jagain kamu. Aku percaya, kamu akan membuat pilihan bijak untuk menyelamatkan grup yang di ujung tanduk. Tolong beliin pil KB darurat. Ayo, Kak Ming. Guru leluhur. Wah, guru leluhur kecil, kamu juga makan di sini? Santai aja, nanti dikira kamu minta-minta. Menjemes. Leluhur, Tuan. Aku tidak mengemis. Malam ini kalian pesan apa saja, aku yang traktir. Cantik, kamu memanggilnya leluhur, berarti aku saudaranya. Kamu juga panggil aku paman leluhur dong. Mau aku panggil kamu paman leluhur? Tergantung hadiah perkenalan sebesar apa yang kamu beri. Hadiah perkenalanku. Segini besar. Segini panjang. Kamu sedang iseng ya? Aku orang yang serius, maksudku. Hadiah kecil tapi tulus, jangan sungkan. Leluhur. Kamu belum memberiku hadiah perkenalan. Kamu juga belum bersujud mengaku leluhur. Leluhur di atas, terimalah sujud cucu murid. Baik, bangunlah. Ini adalah hasil penelitianku tentang penyakit langka. Terima kasih leluhur. Kak Ming, catatan dokter ahli ini bernilai sangat tinggi. Langsung diberikan begitu saja. Fotokopi, mau berapapun ada. Bos Shane. Dokter kecil juga ada di sini.
Tapi hari ini, aku ada urusan lain. Kalau begitu kamu mencari mereka. Ya, mencari anak ini. Anak, ikut kakak jalan-jalan. Bos Jin, katamu mau mematahkan kedua kakiku lagi. Dan mau menyuruhku menuangkan fondasi. Bagaimana aku berani ikut kamu? Anak, bagaimana bicaramu dengan bosku? Mau mati? Bicara pelan sedikit. Leluhur, perlu aku bantu urus mereka? Kamu hanya perlu bayar sedikit biaya. Sudahlah, hartaku tidak banyak. Dasar brengsek, aku bicara denganmu, kamu tulia? Sudah kubilang bicara pelan, kamu bicara keras sekali. Orang-orang mengira kamulah bosnya. Aku jelaskan begini. Ada orang penting yang memanggilmu dengan namamu. Denganmu yang makan di warung pinggir jalan, tidak pantas bicara denganku. Jangan mau dihormati tidak, malah minta dihukum. Hormat? Baiklah. Hormat. Harus ada sikap menghormati. Kamu sakit jiwa ya? Bawa orang. Siapa yang berani menyentuhnya? Kenapa dia bau seperti kakak? Parfum yang dipakai kakak sangat unik. Jia. Kenapa dia bau seperti kakak? Parfum yang dipakai kakak sangat unik. Jia. Kalian siapa? Tahu bosku siapa? Mau bela anak ini? Halo, Pak Yin. Ini adalah putri kedua dari grup Yang Yuetong. Ternyata dia adik iparku. Putri kedua Yang, senang bertemu. Saya Jintong dari perusahaan konstruksi Jintong. Pak Yin, Tuan Wu adalah tamu kehormatan grup Yang. Tolong beri kami muka, jangan menyusahkannya. Aku tidak menyusahkannya. Aku hanya ingin membawanya ke suatu tempat untuk bertemu seseorang. Kamu pikir kamu siapa? Mau pergi ya pergi? Raja Langit? Pak Jin, kami ada urgent dengan Tuan Wu. Anda mungkin harus menunggu. Tuan Wu, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Nona Yang, aku tidak bermaksud tidak menghormati keluarga Yang. Tapi ada orang penting dari keluarga Jilingshen yang meminta bertemu dengannya. Hari ini aku harus membawanya pergi. Keluarga Shen Guo Hao. Siapapun tidak boleh mengganggu. Aku tidak mengerti. Keluarga Jilingshen tidak bisa kita lawan. Tapi hari ini Tuan Wu harus pergi dengan kami. Berarti kita bentrok. Kalau begitu, maaf, tangkap dia. Bos Jin, aku akan ikut denganmu. Itu lebih mudah. Jangan takut, kami akan melindungimu. Tuan Wu di Longcheng, keluarga yang akan menjagamu. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Adik ipar, tunggu aku kembali. Aku akan mengobati tenggorokanmu. Putri kedua, kenapa Tuan Wu memanggilmu adik ipar? Beritahu kakak kelima, siapkan bantuan, jangan sampai dia celaka. Menjerti? Jah? Kurang dari sehari, kakimu sudah sembuh. Bagaimana mungkin? Fakta sudah di depan mata, kenapa tidak percaya? Kalau begitu, si brengsek ini tidak boleh dibiarkan hidup, dia akan menjadi masalah. Hack Long. Lebih baik selesaikan permusuhan daripada memperpanjangnya, lagi pula. Nilai seorang tabib muda yang masih hidup pasti lebih menguntungkan bagi kita. Dan lagi, bisakah kita sedikit membuka pola pikir kita? Longcheng. Cukup satu tabib su saja, lagi pula. Dia bisa menyembuhkan kakimu. Mungkin hanya kebetulan saja. Pak Long. Hati-hati dengan ucapanmu.
Aku hanya membuat perumpamaan. 50 juta untuk nyawanya. Nilainya jauh lebih dari itu. Aku bisa dengan mudah memperkenalkannya ke bos-bos untuk berobat. Uang dan koneksi yang didapat jauh lebih besar dari ini. 1 miliar tunai. Baik. Nona, orangnya sudah datang. Tunggu sebentar. Aku mau menerima telepon. Lingzi. Ada apa sampai larut malam begini? Pak Shen, usulan yang kamu sampaikan sebelumnya. Bu, sebelumnya dia begitu dingin padaku, bahkan tidak membalas pesan. Sekarang juga masih. Kamu membuat keputusan yang sangat bijak. Keluarga Shen pasti akan menjadi pendukungmu yang kuat. Tapi aku punya satu syarat. Katakan. Pernikahan harus dilaksanakan 1 tahun lagi. Aku menghargai keputusanmu. Sebentar lagi aku akan memimpin tim untuk membantu keluarga yang menghentikan erosi dana internasional. Hanya menghentikan saja. Lagi pula pihak lawan juga kuat, membuat mereka menarik dana. Juga butuh waktu. Baik, aku mengerti. Bu, kamu sebenarnya bisa membuat mereka menarik dana. Lalu kenapa lagi? Aku menghargai pernikahannya 1 tahun lagi. Dia juga harus menerima tekanan yang sesuai. Aku ingin melihat seberapa mampu calon menantuku ini. Bu, di dunia ini mungkin hanya kamu yang bisa membuat orang yang begitu bangga ini menunduk. Kamu pulang dulu, aku masih ada tamu penting untuk diajak bicara. Baik, aku pergi dulu. Maaf, tadi ada urusan mendesak. Shen Qianyu dari keluarga Shen Jinling. Pak Shen saja bisa menunggu. Tentu saja aku juga bisa menunggu. Pak Shen, Shen Guohao bukan anak kandungmu, kan? Aku tidak tahu mengapa tuanmu berkata seperti itu. Tapi tolong jangan bercanda seperti ini. Baiklah, anggap saja ini candaan. Kalau begitu, mari kita langsung ke intinya. Tuan, apakah Anda melihat sesuatu? Pak Shen, penglihatanku tidak terlalu baik. Bisakah aku melihat dari dekat? Lebih dekat lagi. Lao Jin, siapa tadi itu? Yang berpakaian murahan itu? Namanya Wu Ming, dia pengkhianat. Sepertinya dia penipu. Kenapa kau biarkan penipu mendekati ibuku? Sepertinya dia juga sedikit mengerti pengobatan. Lebih baik dia memang mengerti pengobatan. Kalau tidak, berani menipu keluarga Shen. Tidak perlu ada lagi, benar. Oh ya, sepertinya putri kedua keluarga yang cukup melindunginya. Bajingan ini berani menyentuh adik iparku, benar-benar mencari mati. Bos Shin mengerti maksudku, Kong. Aku pasti mengerti. Aku adalah cacing di perutmu. Ayo pergi. Pak Shen, kau begitu percaya padaku? Di dunia ini, yang bisa menggunakan 13 jarum dewa dan hantu, 5 jarum pertama, sudah sangat langka. Tuanmu kecil, bahkan bisa menggunakan jarum ke-11.
Di mata orang lain, ini hanya mencari perhatian. Tapi hanya orang yang benar-benar mengerti yang tahu. Kemampuan pengobatan Tuan Wu sudah mencapai tingkat yang tak terduga. Keluarga Shen memang layak disebut keluarga besar yang telah turun-temurun selama ratusan tahun. Wawasan dan pengetahuanmu sangat mengagumkan. Tuan langsung melihat bahwa tahi lalat setan ini bukan bawaan lahir. Pasti Tuan juga bukan orang biasa. Benar. Tahi lalat setan selain bawaan lahir. Hanya ada satu cara untuk membuatnya secara buatan. Apa caranya? Jarum ke-8 dari 13 jarum dewa dan hantu. Teknik terbalik. Pasti Pak Shen sudah menebak siapa yang ingin mencelakaimu, kan? Keluarga Shen sebenarnya sudah menetapkan aku sebagai penerus posisi kepala keluarga. Karena tahi lalat ini, aku hanya bisa memimpin satu bagian. Dan tidak bisa menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga saat ini memiliki seorang ahli di sisinya. Pasti dialah yang menggunakan cara tertentu untuk mencelakaiku. Aku sudah mencoba banyak cara untuk menghilangkan tahi lalat setan ini. Tapi setelah beberapa waktu, itu akan tumbuh kembali. Ini membuatku menderita secara fisik dan mental. Pak Shen. Kamu bisa mencari orang yang menusuk jarum itu untuk membatalkan teknik ini. Apakah ada cara lain? Denganmu di sini, mana mungkin tidak ada solusi. Tusuk jarum 13 hantu, tak ada aturan tetap. Bisa diatur sembarangan, 8 jarumnya, aku tidak bisa menebak. Kemampuan pengobatan Tuan Wu sudah mencapai tingkat yang tak terduga. Aku percaya padamu. Pasti ada caranya. Risikonya besar. Mungkin saja. Kamu bisa mati. Bao Sitang secara terang-terangan adalah milik Tabib Su. Sebenarnya, dikendalikan oleh keluarga Wu, kan? Aku jamin, asal kamu menyembuhkanku, reputasi Baos Hitang akan melambung tinggi. Mesak jajaran top. Jika gagal menyembuhkanmu, akan hancur dan dicaci sepanjang masa. Bukan hancur, tapi lenyap sama sekali. Pak Shen, terlalu otoriter. Ternyata memaksa orang adalah gaya khas Pak Shen. Kamu memang cepat mengerti. Aku bersedia bertaruh dengan diriku sendiri. Untuk membuka jalan sukses bagi Tuan Wu, bagaimana? Sepertinya kamu tidak tahu. Setiap hal yang aku, Shen Qianyu, putuskan. Siapapun yang melawan, tidak akan berakhir baik. Pak Shen. Yang Ling adalah wanitaku. Ini salah satu syaratku untuk bertindak. Grup yang mempengaruhi tata letak bisnis keluarga Shen. Perkawinan dua keluarga ini adalah keharusan. Apa artinya seorang wanita? Uang, ketenaran, wanita, aku bisa menggantikanmu. Ganti rugi. Bagaimana kompensasinya? Jangan-jangan kamu ingin menggantikan Yang Ling menjadi wanitaku. Aku sangat mengagumi keberanian Tuan Wu. Tapi wanita menyukai yang kuat. Jika ingin menjadi lelakiku, tergantung apakah kamu punya kemampuan. Kemampuanku tidak perlu diragukan. Tapi sayang, meski aku mencintai kecantikan, tapi tidak suka bermain-main. Orang yang aku pilih hanya satu, tak akan berubah. Yin dan yang saling tarik adalah hukum alam, kesetiaanmu pada satu orang. Itu karena godaannya belum cukup besar. Setiap orang punya harga masing-masing. Kita berdua tidak terkecuali. Kita berdua sama. Aku tidak pernah meragukan kemampuanku menilai pria. Orang yang sudah kupilih, tidak akan kubiarkan begitu saja kabur. Oh ya? Kalau begitu, sepertinya aku akan mengecewakan CEO Shen.
Penyakitmu bisa kusembuhkan, tapi sekarang hanya 70% kemungkinan berhasil. Jika ingin hasil yang pasti, kita harus menunggu waktu yang tepat. Tapi syaratku tidak akan berubah. Orang-orangku, keluarga Shen tidak boleh ikut campur. Omongan kosong, bagaimana aku bisa percaya kamu punya 70% kemungkinan berhasil? Dan dengan alasan apa? Keluarga Shen harus membuat pengorbanan sebesar ini? Tuan Wu muda. Kita sedang membicarakan hal serius. Aku tahu, Xiao Shen, lepaskan stockingmu. Bagaimana? Ada efeknya, kan? Aku tidak akan membatalkan pernikahan. Tapi aku akan membantu Yang Ling menangani tekanan dari luar grup. Sedangkan untuk kalian berdua, siapa yang bisa memenangkan hati Yang Ling? Itu tergantung kemampuan masing-masing. Bagaimana? Kenapa kamu tidak punya keyakinan sedikit pun? Katakan. Shen Guohao merebut wanitaku. Haruskah aku membuatnya memanggilku ayah? Adik kecil, aku justru berharap nyalimu lebih besar dari kata-katamu. Sudahlah. Anak sebesar itu tidak bisa dijinakan. Sangat disayangkan, kudengar kamu diusir dari keluarga Yang. Wanitamu tidak begitu menghargaimu. Hanya pertengkaran kecil pasangan muda, jangan terlalu banyak berasumsi. Nanti kalau sudah yakin, aku akan mencarimu. Kamu tidak apa-apa? Apa sih? Aku akan membawamu menemui kakakku. Tidak mengerti. Hari ini semua biaya ditanggung olehku, main sepuasnya. Tuan, paket VIP 200.000, mau pesan untuk menambah semangat? Satu paket tidak cukup. Satu orang satu paket. Lao Jin. Ibu, Perkawinanmu dengan Yang Ling berubah. Keluarga tidak akan terlibat lagi. apa? Dengarkan baik-baik, apapun caranya. Dalam waktu singkat, harus bisa menaklukkan hati Yang Ling. Menjadi. Ada apa? Lao Jin. Katakan. Bagaimana caranya? Untuk cepat mendapatkan hati seorang wanita? Sensao, kamu berkandaya? Dengan ketampanan dan kekayaanmu, mendapatkan hati wanita manapun di dunia ini, bukan hal yang sulit kan? Jangan-jangan yang kamu maksud Yang Ling? Ja.
Sebenarnya, Yang Ling juga punya kelemahan. Dia sangat peduli dengan kondisi kakeknya, yang asalkan bisa menyembuhkan penyakit kakek Yang. Otomatis hatinya akan tertarik, kan? Aku akan panggil dia kembali. Hati-hati, adik. Longgang menawarkan 100 juta untuk nyawamu. Longgang? Kondisinya tidak terlalu parah. Kecelakaan itu ditujukan padaku. Pelakunya adalah Longgang. Aku sudah menyuruhmu pergi dari Longjang, tapi kamu tidak mau. Sekarang adikku juga kena imbasnya. Pergi atau tidak, mereka akan menyerang keluarga Yang. Apalagi, adik ipar dan penyakit kakek. Harus aku yang obati. Adik ipar apa? Kamu ngomong apa sih? Apa kamu tidak mengerti kata-kataku? Pita suara Yue Tong sudah puluhan tahun tidak bisa bicara. Aku sudah cari dokter terbaik di dunia tapi tidak bisa sembuhkan. Masa kamu bisa? Tepat, hanya aku. Di dunia ini, selain aku, hanya sedikit yang bisa menyembuhkannya. Yue Tong polos, kamu bisa menipunya. Tapi menipuku? Jangan harap. Nona besar, aku percaya pada guruku. Aku pernah melihat sendiri kemampuannya menghidupkan orang mati. Iya Nona besar, biarkan Tuan Wu mencoba. Siapa tahu berhasil. Berikan aku kesempatan, juga adik ipar. Jika tidak berhasil, aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Baik, ingat kata-katamu. Jika tidak berhasil, lihat bagaimana aku menghadapimu. Kalian semua keluar, aku akan mengobatinya sekarang. Tidak perlu menyiapkan apapun, Tidak perlu. tapi aku harus di sini jika ada masalah. Aku akan menghentikanmu segera. Sesuka kamu. Wu Ming. Jujur saja, mereka semua memujimu, bilang kau ahli pengobatan. Tapi aku tetap tidak percaya. Percayalah padaku. Suamimu sangat hebat. Kamu, Aku akan mulai sekarang. apa yang kau lakukan? Untuk mengaktifkan dan memulihkan otot leher dan fungsi saraf. Harus membuka meridian seluruh tubuh. Jangan coba-coba menipuku. Aku tahu kau hanya ingin mengambil kesempatan. Kau memang bukan orang baik. Nona Yang, mari kita bicara fakta. Jangan menyerang orang, sebelumnya kau yang aktif, kau yang untung. Video itu juga kau lihat. Diam, jangan lanjutkan lagi. Kau serius? Kurasa kau ingin mati. Lagi pula itu malam pertama kita sebagai suami istri, kalau diingat. Sulit untuk tidak terbawa perasaan. Kau berani mengatakan ini di depan Yue Tong? Aku pukul kau sampai mati. Yang Ling. Kau adalah wanitaku. Yang pertama dan satu-satunya. Kau hanya milikku. Tidak peduli kau mau atau tidak, akui atau tidak. Hal itu sudah terjadi. Ini takdir, juga jodoh. Tidak peduli nanti bagaimana, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau begitu kuharap kau bisa melakukannya. Buat adik bisa bicara lagi. Jangan lihat tenggorokan yang ukurannya belum sebesar kepalan tangan.
Tapi ia menghubungkan gerbang langit di atas dan 5 organ dalam di bawah. Merupakan benteng rahasia tubuh manusia, meridian yang lewatinya. Ada 8 jalur, yaitu meridian hati Juain kaki, meridian ginjal Xiaoying kaki, meridian triple burner Xiaoyang tangan, meridian usus kecil Taiyang tangan, meridian lambung Yangming kaki, meridian limpa Tayin kaki. Hanya dengan membuka semua ini, baru bisa pulih sepenuhnya. Tunggu sebentar. Lingar, aku tahu apa yang kau khawatirkan. Kau memanggil sembarangan lagi, percaya tidak aku cabut mulutmu. Ingat, aku seorang tabib. Di depan tabib, tidak ada perbedaan pria dan wanita. Hanya pasien. Apalagi, dia adalah adik iparku, keluarga. Singkirkan pikiranmu itu, tenang saja. Kamu mundur ke belakang. Sudah cukup? Pak Long, mobilnya sudah hanker. Tapi keluarga yang menutup beritanya. Nasib orang di dalam mobil masih belum jelas. Baik. Kabari aku segera jika ada info. Pak Lei. Berhenti makan. Bukankah orang ini yang kamu perkenalkan? Bisa dipercaya atau tidak? Pak Long. Jangan bicara seperti itu. Aku hanya memperkenalkan seorang teman. Soal kerja sama apa antara kamu dan teman ini? Aku tidak tahu. Aku juga tidak ingin terlibat. Bagus. Jadi, kamu hanya memperkenalkan seorang sopir truk padaku. Lalu kamu ambil 1 miliarku. Uangmu ini terlalu mudah didapat, bukan? Pak Long. Apakah Pak Long Bertman dan gengku? Bukan karena aku punya banyak teman? Benar kan? Sudah cukup. Aku mengerti sekarang. Berteman dengan Pak Lei itu Adarkan Jaja? Pak Long benar-benar tajam. Jadi, aku harus menasihatimu. Jika ini berhasil, baiklah. Jika tidak, lebih baik kita cari cara lain, sudut pandang lain. Lebih besar lagi polanya. Tidak, seumur hidupku. Aku belum pernah merasakan penghinaan dan kehinaan sebesar ini. Bajingan kecil itu harus mati. Lingar, suamimu harus ke depan untuk menusuk jarum. Apa kamu mau iseng? Mana mungkin. Meskipun adik iparku tubuhnya indah, kulitnya mulus, lembut dan wangi. Diam. Jaringan di belakang sudah semua ditusuk jarum. Jika titik di depan tidak segera ditusuk, bisa berbahaya. Kalau begitu, tutup matamu saat menusuk. Kamu pikir aku dewa? Kalau begitu, Nyawa taruhannya. Kalau salah menusuk karena mata tertutup, bagaimana? kamu ini jangan-jangan benar-benar mau mengambil kesempatan? Dia di mataku hanyalah patung. Lagi pula, bukankah kamu mengawasi di sampingku? Aku janji. Selain jarum perak, tanganku sama sekali tidak akan menyentuhnya. Bukankah itu berarti kamu sudah melihat semuanya? Yue Tong masih perawan. Ini hanya antara kita, dia tidak tahu. Tenang, dia tidak akan merasa terbebani. Kamu, Tunggu sebentar. Ada masalah. cepat katakan, kamu membuatku tidak sabar. Kenapa kamu mimisan? Teknik jarumku sangat menguras tenaga dan energi asli. Kalau begitu, mau istirahat sebentar? Tidak perlu. Meridian adik ipar harus dibuka sekaligus. Tidak bisa ditunda.
Titik akupuntur di depan tubuhnya tidak mudah ditemukan. Nanti jangan bersuara. Baik. Aku harus fokus menusukkan jarum. Tolong bersihkan darah hidungku. Apa yang terjadi? Yue Tong, jangan takut. Dia sedang membantumu melancarkan meridian. Iya, adik ipar, jangan merasa terbebani. Di mata dokter, tidak ada perbedaan pria dan wanita. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkanmu. Bisa bersuara berarti sebagian besar sudah lancar. Yue Tong, kamu baru saja berbicara. Coba keluarkan suara lagi untuk kakak dengar. Aduh, sangat memalukan. Dia begitu menatapku. Seluruh tubuhku, aduh, ingin mati saja. Kakak juga begitu, mana mungkin aku mau bersuara lagi. Yue Tong, coba keluarkan suara lagi. Jangan buru-buru, jangan ganggu aku menusukkan jarum. Nona kedua pasti malu, soalnya guru besar adalah pria. Guru besar, kenapa kamu tidak membiarkan aku yang menusukkan jarum? Kamu bisa memberi petunjuk di samping saja. Kemampuanmu belum cukup, menusuk terlalu dalam atau dangkal. Semua usaha akan sia-sia. Lalu, kenapa kamu mimisan? Karena kelelahan menggunakan tenaga. Lalu, kenapa kamu menusukkan jarum begitu lambat? Nyawa dipertaruhkan, harus hati-hati, tidak bisa main-main. Lalu, kenapa saat menusuk kakek Wang, kamu begitu cepat? Seperti kilat dan hujan deras. Waktu itu kan nyawanya di ujung tanduk, harus cepat-cepat. Xia Yue. Guru besarmu bilang. Yue Tong, benarkah sulit menemukan meridian? Tidak juga, nona kedua tubuhnya proporsional dan meridiannya sangat baik. Bisa langsung ditemukan. Aku benar-benar kelelahan. Xia Yue, aku sudah selesai menusuk jarum. Kamu yang cabut jarumnya untukku. Bajingan, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak benar ini. Dokter harus punya hati nurani, kenapa aku harus takut? Kenapa harus lari? Serius, hati-hati, dan tenang, bukankah itu etika profesionalku yang baik? Hati nurani bersih. Adik, Bosley, syukurlah kamu baik-baik saja, aku khawatir sekali. kalau bukan karena kamu mengingatkan, aku tidak akan menyadari. Truk itu memang menargetkanku. Untungnya bereaksi tepat waktu, 3 hal yang kamu hutang padaku. Bisa dihapus 1. Ah adik, kamu terlalu sungkan. Tapi kedepannya kamu harus lebih hati-hati. Longgang sangat membencimu. Pasti tidak akan tinggal diam. Longgang. Aku agak gugup. Jangan gugup, coba bersuara seperti ini. Tidak apa-apa. Kenapa masih seperti ini? Kita sudah berusaha keras. Tidak masuk akal. Jangan-jangan aku juga dibohongi guru. Dia masih sangat muda. Sebenarnya juga setengah-setengah, ya, masih sangat muda. Omongannya besar, tapi tidak punya kemampuan sama sekali. Bawa dia ke sini. Baik. Jangan putus asa. Kakak pasti akan mencari tabib untukmu. Dan aku sudah memutuskan untuk menikah dengan keluarga Shen. Keluarga Shen pasti kenal banyak orang sakti yang bersembunyi. Kakak pasti akan menyembuhkanmu. Kamu benar-benar setuju? Jangan sampai mengorbankan dirimu sendiri.
Meskipun keluarga jatuh miskin, hidup seperti orang biasa, kamu harus tetap bahagia, mengerti? Ini bukan urusanmu. Wuming, bukankah kamu bersumpah? Hanya kamu yang bisa menyembuhkan Yue Tong di dunia ini? Wuming, bukankah kamu bersumpah? Hanya kamu yang bisa menyembuhkan Yue Tong di dunia ini? Jangan buru-buru. Aku periksa dulu. Jangan bergerak. Bagaimana? Aneh. Aneh di mana? Aku harus memeriksa tenggorokanku. Baik. Kamu periksa. Kalau tidak bisa menemukan apa-apa, aku tidak akan memaafkanmu. Buka mulut. Lebih lebar. Sinarilah dengan lampu. Jangan bergerak. Sudah. Bagaimana? Cepat katakan. Lebih buruk dari yang kuduga, tidak menyangka. Aku juga bisa gagal suatu hari. Pergilah. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kakak, ini bukan salahnya, mungkin. Ini takdirku. Adik ipar. Maafkan aku. Apa? Bajingan. Aku bunuh kau. Kakak, jangan dipukuli. Yue Tong, kamu bisa bicara. Kakak, Shizu, kamu benar-benar hebat. Membantu orang dengan tulus, malah dapat hasil seperti ini, tidak sepadan. Shizu, aku mengerti. Nona kedua sudah lama tidak bicara, meski sekarang sudah sembuh. Tapi ada hambatan di hatinya. Sengaja berbicara malah tidak bisa, tapi tadi karena terpancing. Akhirnya bisa berbicara. Pemahamanmu bagus, penjelasannya tepat. Wuming. Aku salah menuduhmu. Salah menuduh, apa gunanya? Kau pikir bisa menebus luka hatiku? Tamparan itu. Tenaga menyusup pun dikeluarkan. Siapa suruh tidak menghindar, pantas dipukul. Pasti ada cara yang lebih baik. Harus pakai cara yang begitu rendah. Aku tabib, hanya memikirkan pasien. Cara tadi cepat dan efektif. Lihat, hasilnya sangat jelas. Tuan Wu, terima kasih. Katakan, bagaimana aku harus membalasmu? Panggil aku kakak ipar. Ini tidak baik. Dia bilang apa? Menurutku memanggilnya kakak ipar. Aku bisa saja menyetujui permintaanmu. Asalkan kau bisa menyembuhkan kakekku. Krisis keluarga yang akan teratasi. Aku tak perlu menikah dengan keluarga Shen.
kau bisa. Ingin bilang tidak bisa, tapi kemampuanku tak memungkinkan. Nona besar. Paman kedua datang. Paman, kenapa tidak di rumah menemani bibi kecil? Datang ke sini untuk apa? Denga Xiaotong Keselakan. Sebagai pamannya, aku sangat khawatir. Keadaannya bagaimana sekarang? Di rumah sakit mana? Berkat doa paman, Xia Otong masih belum sadar. Masih belum lepas dari bahaya. Tapi di rumah sakit mana, itu rahasia. Soalnya, ini bukan kecelakaan biasa. Dari ucapanmu, sepertinya kau mencurigaiku. Kau mau bikin pamanmu mati gara-gara marah? Paman, aku tahu semua hubungan gelapmu dengan keluarga Long. Nanti kalau kakek sadar, aku akan ceritakan semuanya. Anak ini ngomong apa sih? Semua itu tidak benar. Kalau aku tahu, siapa yang menyakiti Xia Otong, pasti akan kubalas 10 kali lipat. Soal kakekmu, sepertinya tidak akan sadar lagi. Apa katamu? Hari ini dapat kabar resmi dari Profesor Hao. Kakekmu sudah dinyatakan sebagai vegetatif. Apa? Tidak mungkin. Kakek masih sehat beberapa hari lalu. Bagaimana bisa tiba-tiba jadi vegetatif? Inilah yang disebut hidup tak bisa ditebak. Dengan tiadanya kakek, beban keluarga yang besar ini akan jatuh ke pundakku. Ling, tapi tenang saja, sebagai orang tua, aku pasti akan menjaga kalian berdua. Apa paman melakukan sesuatu pada kakek? Ini, harusnya aku yang tanya kamu. Orang yang merawat kakek kan kamu yang cari. Kalau memang ada masalah, bukankah kamu yang harus bertanggung jawab? Tapi, paman tahu kamu anak yang berbakti. Pasti tidak akan melakukan hal terkutuk seperti ini. Kalau tersiar, seluruh keluarga yang akan menanggung malu. Lagi pula kita satu keluarga, senasib sepenanggungan. Susah senang bersama, bukan? Paman, kau benar-benar kejam. Bahkan seorang tua renta pun kau tega sakiti. Dia adalah ayahmu sendiri. Ling, kalau kau terus memfitnah pamanmu tidak akan segan-segan lagi padamu. Jangan berpura-pura lagi. Kita berdua tahu siapa dirimu sebenarnya. Kuberitahu padamu, rencana licikmu tidak akan berhasil. Oja, lupa memberitahumu. Besok rapat Dewan Direksi akan digelar. Proses pemilihan ketua baru. Dan aku, sebagai pemegang saham terbesar, akan menjadi ketua baru perusahaan. Kakak. Si yang tua itu benar-benar pantas dipukul. Aku ingin menamparnya pakai sandal. Kak, sekarang harus bagaimana? Wuming, kamu bisa menyembuhkan kakek, kan? Tidak tahu, harus diperiksa dulu. Bagaimana? Semua fungsi tubuh kakek sekarang bergantung pada alat-alat ini, dan sekarang tidak sadarkan diri. Sangat sulit. Membangunkan orang koma, sulitnya seperti memanjat langit. Keajaiban medis seperti ini sangat langka. Tapi guru besar, aku percaya padamu. Kepercayaan butamu ini memberiku tekanan besar. Katakan dengan pasti, apakah kakekku masih ada harapan? Membangunkan orang koma, sulitnya seperti memanjat langit. Keajaiban medis seperti ini sangat langka. Tapi guru besar, aku percaya padamu. Kepercayaan butamu ini memberiku tekanan besar. Katakan dengan pasti, apakah kakekku masih ada harapan?
Orang koma, dalam pengobatan Tiongkok disebut Shijue. Shijue adalah ketika roh jahat menguasai posisi roh, merusak otak, sehingga roh kehilangan tempatnya. Jantung terluka, fungsi kesadaran jiwa hilang. Untuk membangunkan kesadaran, harus menggunakan jarum ke-12 dan 13 jarum dewa. Teknik Jieming mungkin bisa menyalakan kembali sumber roh. 13 jarum dewa, jarum ke-12. Bisa. Tapi belum pernah dipraktikkan. Dan tingkat keberhasilannya kurang dari 10 hingga 20%. Wuming, meski hanya 10%. Bahkan 1% pun aku akan berusaha. Wuming, tolong lakukan akupuntur untuk kakekku. Bahkan jika gagal, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi risikonya terlalu besar, 2 jarum terakhir dari 13 jarum dewa. Hidup atau mati, sangat berbahaya. Aku harus melakukan 2 hal dulu, mungkin bisa meningkatkan peluang 30%. Ada apa? Jarum hantu. Bagaimana dengan Profesor Song? Kami menggunakan metode penandaan. Akhirnya menemukan jarum tulang ini dengan jelas. Di lokasi yang tepat di otak. Profesor Song, bisakah ini diambil? Bisa. Itu bagus sekali. Probabilitas kematian 99%. Profesor Song, probabilitas cremation 99%. Apa maksudnya ini? Jarum tulang ini sudah terjerat oleh saraf otak. Hampir menyatu, jadi saya sarankan untuk tidak mencabutnya dengan paksa. Ibu, Kenapa tidak ditemukan lebih awal, jarum ini masuk ke otak? Minimal 3 tahun lebih. 3 tahun. Sayang sekali gadis yang begitu baik. Lebih dari 3 tahun. Apakah mungkin keluarga Wu yang memasukkannya, Ibu? Keluarga Wu yang terkutuk, dia yang menyakitimu. Keluarga pasien, jangan terlalu emosional, apa yang saya katakan sekarang. Tolong dengarkan dengan baik. Baik-baik, Anda bicara. Menjingkat Nona Wang. Beberapa kali pingsan tanpa alasan baru-baru ini, sangat mungkin. Saraf otaknya tertekan. Nona Wang mulai sekarang akan sering mengalami keadaan koma. Dan probabilitas kematian akan sangat tinggi. Sangat tinggi, maksud Anda. Apakah Hui-Hui kami operasi atau tidak? Pasti akan mati, ya? Bisa dikatakan begitu. Saya sarankan, jika ada hal yang belum diselesaikan, segera lakukan. Profesor Song. Saya mohon, tolong selamatkan Hui-Hui kami. Dia baru 20 tahun, bahkan belum pernah pacaran. Profesor Song, Anda tidak bisa tidak menolong. Anda kan profesor bedah otak terbaik. Tolong selamatkan Hui-Hui, saya mohon. Anda ini bagaimana? Cepat bangun dong. Saya mohon Profesor. Bukan saya tidak mau menolong, tapi saya benar-benar tidak bisa. Ibu cepat bangun, Ibu. Ibu. Ini semua salah Ibu tidak berguna. Ini semua salah Ibu tidak baik. Ibu. Ini bukan salahmu, Ibu. Ini takdirku. Aku tidak menyalahkan siapapun. Tidak. Ini bukan takdirmu. Kalau mau menyalahkan, salahkan keluarga Wu, salahkan Wuming. Jika sesuatu terjadi padamu, Ibu tidak akan pernah berdamai dengannya seumur hidup. Aku akan menemuinya sekarang untuk menyelesaikan ini. Aku akan menemuinya, Ibu. Hui-Hui, kamu kenapa? Hui-Hui. Ibu, aku pusing. Aku ingin istirahat. Baiklah, baiklah. Mengingat kondisi kesehatan mantan direktur utama, sekarang pemegang saham terbesar perusahaan, Tuan Yang Tingjian, akan menjabat sebagai direktur utama sementara. Berikut pengumuman penunjukan dan pemberhentian Presdir Group. Nyonya Yang Ling diberhentikan dari jabatan Presdir. Tuan Longgang diangkat sebagai Presdir baru grup. Ratusku yang kusayangi, keluar dari kerajaan bisnis yang dibangun kakek dan ayahmu. Aku sangat ingin mewawancaraimu. Apakah kamu menyesali pilihanmu dulu? Sayang sekali mengecewakanmu. Baik di puncak maupun di lembah. Aku takkan pernah memilih kecoa kotor sepertimu. Kamu. Oh ya, jangan lupa. Meski sekarang aku dicopot dari jabatan, aku tetap salah satu pemegang saham terbesar grup Yang. Kamu tidak akan berhasil.
Perempuan lacur. Akan kubuat kau merengek memohon padaku nanti. Selamat kepada direktur yang memimpin grup Yang. Bersama grup Long, kuasai Long Cheng. Terima kasih, Bos Jin. Kali ini berkat bantuan Tuan Shen, kami bisa mengendalikan pemegang saham kecil yang mendukung Yang Ling. Mulai sekarang, grup Yang pasti akan mengikuti arahan Tuan Shen. Grup yang kecil ini tidak ada artinya bagi keluarga Shen. Aku membantumu hanya untuk mendapatkan Yang Ling. Benar, Yang Ling sekarang sedang tertekan. Jika Tuan Shen mengulurkan tangan, pasti dia akan sangat berterima kasih. Hingga menyerahkan dirinya. Tentu saja. Tuan Shen. Yang Ling itu perempuan yang keras kepala. Kudengar dia sangat dekat dengan pria bermarga Wu itu. Mendapatkan hatinya mungkin tidak semudah itu. Yu Ming, cuma semut kecil saja. Aku punya 100 cara untuk menghajarnya. Wah, 100 cara ya. Bersulang untuk Shen Shao, bersulang untuk Shen Shao. Habiskan. Ayo. Tidak usah. Harus, kamu sekarang pasien, harus banyak makan. Kamu ngapain? Sekarang tangan kakimu patah, tidak bisa bergerak, loh. Xia Yue, berani sekali kamu. Berani tidak hormat kepada master leluhur ini. Master Leluhur. Kamu sekarang kan pasien. Bermain peran harus meyakinkan, baru bisa menipu orang. Sudah diatur dengan MRW, tidak akan ketahuan. Tapi, apakah metode ini benar-benar manjur? Tentu, ada yang menganggapku seperti semut, duri dalam daging. Tapi ada juga yang menganggapku harta langka, jerami penyelamat. Jadi, memanfaatkan kekuatan lawan sangat penting. Master Leluhur. Akulah orang yang menganggapmu sebagai harta langka. Xia Yue, aku lihat kamu sekarang. Semakin berani. Laki-laki perempuan tidak boleh terlalu dekat, tahu tidak? Minggir. Minggir. Kamu sekarang pasien, mana ada pasien segalak ini? Minggir. Dokter. Laki-laki perempuan tidak boleh terlalu dekat. Tahu tidak? Minggir. Kamu sekarang pasien, mana ada pasien segalak ini? Minggir. Dokter, leherku sakit. Masih ada bagian mana yang tidak sakit? Shanzi. Baozi mana? Shen Shao, kamu pilih posisi menang, setiap kali menang. Apa itu posisi menang? Seharusnya bilang, di posisi manapun Shen Shao duduk. Posisi itu yang beruntung. Mulut kecilmu ini kayak dilumuri madu, ya. Cepat, cepat, ada kabar bagus untuk dibagi. Baru dapat kabar, Wu Ming. Kecelakaan, tangan kaki patah, sedang dirawat di rumah sakit. Puken Long Go. Keluarga dia dapat musibah begitu, kamu masih bisa ketawa? Sudah mati belum? Mati itu tidak asyik, perginya terlalu cepat. Menyeratku.
Terbaring di tempat tidur setengah mati, itu baru siksaan. Jahat banget. Memang harus Yang Shao. Tapi Yang Shao, menurutku sebaiknya dia mati saja. Siapa suruh dia menghina Shen Shao kita? Tidak, tidak. Sekarang aku tidak terlalu ingin dia mati. Aku hanya ingin dia melihat bagaimana aku merebut Yang Ling. Bermain-main di telapak tangan, aku juga ingin dia melihat pria yang dia sukai, ternyata sampah seperti apa. Makanya Shen Shao banyak baca buku. Lihatlah betapa hebatnya dia memainkan membunuh dan menghancurkan hati. Ayo, ayo. Kocok kartu. Kocok-kocok, cepat-cepat. Kalian punya berapa uang? Taruh di sini, taruh di sini. Kalian ngapain? Villa ini milik grup, sekarang ada keperluan lain. Kalian berdua cepat angkat kaki pergi dari sini. Kak, sekarang gimana? Si bisu ini kecelakaan tapi nggak mati, malah bisa bicara. Apa yang terjadi? Banyak hal di dunia ini yang nggak kamu sangka. Ratu Usku yang kusayangi, sampai sekarang. Kamu masih pura-pura tenang. Sandaranmu kan cuma Wuming itu. Apa kamu benar-benar percaya, seorang sampah bisa menyembuhkan pasien mati otak yang sebenarnya nggak bisa disembuhkan? Yang Tingjian, kamu benar-benar menyedihkan dan menggelikan, bersekongkol dengan orang luar untuk melawan keluarga. Apa hatimu nggak sakit? Pura-pura suci apa? Di medan perang nggak ada ayah dan anak, bisnis itu seperti perang. Aku juga percaya wanita bisnis nggak punya perasaan. Kamu cuma menyembunyikannya lebih dalam saja. Kekuasaan. Kalau harus menyakiti keluarga untuk mendapatkannya, aku nggak peduli. Kalian masih nunggu apa? Pergi sana. Apa harus kupanggil orang untuk melempar kalian keluar? Time I not pain, serang. Jangan sentuh kakakku. Berhenti semua. Nggak apa-apa. Ayo. Benar-benar dua wanita cantik, aku mau keduanya. Kamu siapa sih? Urusan keluarga Long berani kamu ikut campur? Wanita Shen Guohao berani kamu sentuh? Bangsat, katanya cuma acting, kok pukulnya keras banget. Ngapain lihat-lihat? Dipukul aku itu kehormatan buatmu. Kamu ini siapa sih? Sombong banget. Tuan muda kami adalah salah satu penerus keluarga Shen Jinling. Keluarga Shen, salah satu penerus generasi ini. Keluarga kuno yang sudah turun-temurun ratusan tahun. Jangan-jangan Anda adalah salah satu dari 4 pangeran, Pangeran Guohao. Pangeran Guohao. Si tua ini aktingnya lumayan, bisa dipercaya. Shen Shao. Aku yang Tingjian merasa terhormat bisa bertemu Anda. Itu benar-benar keberuntungan besar. Oh ya, Anda baru saja bilang Yang Ling adalah wanita Anda. Tentu saja. Kami sudah janji menikah setahun lagi. Apa? Kenapa? Ada masalah? Enggak. Keluarga yang bisa dekat dengan keluarga Shen. Itu benar-benar rezeki nomplok. Jah. Paman kedua benar-benar tidak tahu malu. Linger. Hal sebesar ini, kenapa nggak bilang ke paman kedua? Lihat nih jadi ribut. Begini, mulai sekarang, aku kembalikan jabatanmu sebagai CEO grup yang. Bagaimana? Aktingnya payah banget. Yang Tingjian, kamu belum terlalu tua. Tapi sudah jadi penjilat. Kasihan banget. Kamu benar, tapi menghormati yang kuat. Itu sudah sifat manusia. Apalagi, seperti Shen Shao, layak kita kagumi. Sudah, Linger nggak suka kalian. Pergi sana. Siap? Orang tanpa harga diri itu mengerikan, kayak anjing. Tapi aku sadar, negara saja bisa naik turun. Apalagi keluarga kecil. Aku nggak butuh bantuan siapapun. Termasuk kamu, Shen Guohao. Aku juga nggak akan menikah denganmu. Yue Tong, ayo pergi. Kakak. Hey, Parenti. Ini sebenarnya apa sih? Ya udah sadar gitu aja. Perempuan sialan ini.
Memalukanku di depan banyak orang. Shen Shao, menurutku jangan dilepasin. Kalau enggak, gimana kalau pakai cara khusus? Biar aku pikir dulu. Ini malah bikin aku semakin penasaran. Menaklukkan wanita seperti ini baru seru. Dapat ide. Ada Kamu.